Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup 8 akan mempresentasikan mengenai penerapan metode Value Proposition Canvas dalam meningkatkan keunggulan pada tote bag serut earth bag. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari grup 8 yang beranggotakan saya Naira Salsabila, saya Faira Biatni, saya Made Dasen Ayu Lestari, dan saya Naila Kalisa. Selanjutnya, pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam video ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu problem, yang kedua customer side, yang terdiri dari introduction of value proposition canvas, customer profile and customer jobs, serta customer pains and gains. Yang ketiga yaitu value side, yang terdiri dari introduction of value map dan pain relievers and gain creators. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu fit analysis. Untuk pembahasan yang pertama yaitu problem. Pada problem ini, kami ingin mengimplementasikan metode Value Proposition Canvas pada tote bag serut earth bag yang digunakan oleh remaja hingga orang dewasa, khususnya perempuan yang menggunakan tote bag ini untuk hangout ataupun kuliah. Maka dengan penerapan metode ini dapat mengetahui dan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan keuntungan yang diharapkan pelanggan dalam memakai tote bag serut earth bag yang ramah lingkungan, memiliki bahan yang berkualitas yaitu kanvas, serta desain yang menarik berupa tali serut di bagian atasnya untuk membuka dan menutup tote bag. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu customer side. Introduction of Value Proposition Canvas. Value Proposition Canvas merupakan sebuah bisnis model tool yang dapat membantu sebuah bisnis untuk mengenal lebih dalam mengenai produk atau jasa yang akan dibuat atau dikembangkan dan menghubungkannya dengan keinginan pasar sehingga dapat tercipta value untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Tool ini terdiri dari dua bagian, yaitu Customer Segment dan Value Proposition. Pada Customer Segment ini, terdapat Customer Jobs, Customer Pains, dan Customer Gains. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Berikut ini adalah template dari customer segment. Pada customer segment ini terdiri dari customer jobs. Pada customer jobs yang kami dapatkan yaitu mencari tas yang praktis dan nyaman, mengungkapkan gaya dan kepribadian. Yang ketiga, menyimpan dan mengatur barang-barang dengan mudah. Yang keempat, memiliki tas yang multifungsi. Yang kelima, memiliki tas yang tahan lama. Yang keenam, menemukan desain yang menarik dan unik. Yang ketujuh, memiliki tas yang ramah lingkungan. Yang kedelapan, mendapatkan harga yang terjangkau. Yang ke-9 mendapatkan pilihan warna dan ukuran yang beragam, serta yang terakhir yang ke-10 yaitu membeli dengan mudah dan nyaman. Selanjutnya, customer pains yang kami dapatkan yaitu yang pertama, kualitas bahan yang rendah, yang kedua, desain yang membosankan, yang ketiga, keterbatasan fungsionalitas, yang keempat, ketidakpraktisan, yang kelima, tidak ramah lingkungan, yang keenam, harga yang tidak terjangkau, yang ketujuh, kurangnya penyimpanan, yang kedelapan, tidak tahan lama, yang kesembilan, ukuran yang terlalu kecil, dan yang ke-10 yaitu ketersediaan tas yang tidak sesuai. Selanjutnya, customer gains yang kami dapatkan yaitu yang pertama, fungsionalitas yang baik, yang kedua, kualitas bahan yang tinggi, yang ketiga, desain yang menarik, yang keempat, ramah lingkungan, yang kelima, harga yang terjangkau, yang keenam, ketersediaan produk yang luas, yang ketujuh, kemudahan penggunaan, yang kedelapan, fleksibilitas, yang kesembilan, kesesuaian dengan gaya hidup, serta yang terakhir yaitu kemudahan dalam pembelian. Selanjutnya yang akan dibahas adalah Customer Profile dan Customer Jobs. Customer Profile adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk identifikasi, segmentasi, dan memetakan profil pelanggan dengan lebih baik. Pada Customer Profile, untuk pelanggan produk tas dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu demografi. Pelanggan untuk produk tas berasal dari berbagai usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Namun, pelanggan dari produk tas pada umumnya adalah perempuan dengan status sosial ekonomi menengah yang ingin memiliki tas yang modis dan fungsional. Yang kedua ada living standard. Pelanggan untuk produk tas memiliki pendapatan menengah yang mana menginginkan produk tas yang berkualitas baik, yang sesuai dengan budget serta kebutuhan untuk menyimpan barang-barang. Yang ketiga ada geografi. Pelanggan untuk produk tas menyasar kepada semua kalangan yang umumnya berada di berbagai lokasi atau di kota atau daerah manapun. Selanjutnya ada psikografi.
Pelanggan untuk produk tas memiliki beberapa tipe kepribadian dan gaya hidup yang berbeda-beda. Namun, mayoritas pelanggan dari produk tas itu ditargetkan pada orang yang memiliki gaya hidup atau fashion yang ingin terlihat lebih keren, kekinian, dan praktis. Lalu yang terakhir ada purchase history. Pelanggan untuk produk tas pada umumnya menggunakan e-commerce untuk melakukan pembelian produk, sehingga dengan adanya e-commerce, pelanggan melakukan pembelian dengan cara yang mudah dan melakukan pembelian yang berulang. Karena dengan adanya e-commerce memberikan kemudahan bagi pelanggan karena dapat diakses di berbagai kota ataupun daerah, sehingga mereka dapat menjadi pelanggan setia. Selanjutnya yaitu customer jobs. Customer jobs adalah tugas fungsional, sosial, dan emosional yang dilakukan oleh pelanggan, atau masalah tersebut merupakan masalah yang pelanggan coba untuk menyelesaikan dan kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Berikut adalah pengelompokan dari customer jobs untuk pelanggan dari produk tas, yaitu yang pertama, functional jobs. Functional jobs adalah ketika pelanggan mencoba untuk melakukan atau menyelesaikan tugas tertentu serta memecahkan masalah tertentu. Pada customer jobs ini, yang termasuk functional jobs adalah memiliki tas yang multifungsi, memiliki tas yang tahan lama, menyimpan dan mengatur barang-barang dengan mudah, serta mencari tas yang praktis dan nyaman. Yang kedua adalah social jobs. Social jobs adalah ketika pelanggan ingin melihat atau memperoleh kekuasaan atau status serta menggambarkan bagaimana pelanggan ingin dianggap oleh orang lain. Pada customer jobs ini, yang termasuk social jobs adalah menemukan desain yang menarik dan unik, mengungkapkan gaya dan kepribadian, serta memiliki tas yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada emotional jobs. Emotional jobs adalah ketika pelanggan ingin memenuhi kebutuhan emosional, seperti merasa aman, nyaman, ramah, dan sopan. Pada customer jobs ini, yang termasuk emotional jobs adalah mendapatkan harga yang terjangkau, mendapatkan pilihan warna dan ukuran yang beragam, serta membeli dengan mudah dan nyaman. Selanjutnya yang terakhir adalah supporting jobs. Pada supporting jobs, produk tas termasuk dalam buyer value karena tas ini merujuk kepada manfaat dan nilai yang diperoleh oleh pelanggan dari kualitas produk, kegunaan, harga yang sesuai, kemudahan dalam penggunaan, serta layanan yang diberikan kepada pelanggan. Berikut ini adalah ranking jobs dari pelanggan produk tas. Yang pertama adalah mendapatkan produk yang terjangkau, lalu memiliki tas yang tahan lama, lalu memiliki tas yang multifungsi, lalu mencari tas yang praktis dan nyaman, lalu menyimpan dan mengatur barang-barang dengan mudah, lalu mendapatkan pilihan warna dan ukuran yang beragam, lalu memiliki tas yang ramah lingkungan, lalu menemukan desain yang menarik dan unik, lalu mengungkapkan gaya dan kepribadian, dan yang terakhir membeli dengan mudah dan nyaman. Selanjutnya, customer pain and gain. Yang pertama yaitu customer pain. Customer pain merujuk pada masalah, kesulitan, atau ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan untuk mencapai kepuasan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikut ini 3 jenis customer pains dari pelanggan produk tas. Yang pertama, undesired outcome, problem, and characteristic, yaitu merujuk pada hasil yang tidak diinginkan, masalah, dan karakteristik yang dihadapi oleh pelanggan. Pada customer pains, ini yang termasuk undesired outcome, problem, dan karakteristik pada pelanggan produk tas adalah kualitas bahan yang rendah, desain yang membosankan, tidak tahan lama, serta ukuran yang terlalu kecil. Yang kedua, obstacle. Obstacle merujuk pada segala jenis rintangan atau hambatan yang menghalangi pelanggan dalam mencapai tujuannya atau memperoleh manfaat dari produk atau layanan. Pada customer pains ini, yang termasuk obstacles yang dialami oleh pelanggan produk tas adalah harga yang tidak terjangkau dan ketidaktersediaan tas yang tidak sesuai. Yang ketiga, risk, undesired potential outcome. Ini merujuk pada kemungkinan adanya konsekuensi negatif yang dapat dialami oleh pelanggan jika pelanggan memilih atau menggunakan produk atau layanan tertentu. Pada customer pain yang termasuk risk undesired potential outcome yang dialami oleh pelanggan produk tas adalah keterbatasan fungsionalitas, ketidakpraktisan, tidak ramah lingkungan, serta kurangnya penyimpanan. Berikut ini adalah ranking pains. Yang pertama, tidak ramah lingkungan, lalu ketidaktersediaan tas yang tidak sesuai, lalu harga yang tidak terjangkau, lalu keterbatasan fungsionalitas, lalu kualitas bahan yang rendah, lalu tidak tahan lama, lalu desain yang membosankan, lalu ukuran yang terlalu kecil, lalu ketidakpraktisan, terakhir kurangnya penyimpanan. Selanjutnya, customer gains. Customer gains mengacu pada manfaat, keuntungan, atau nilai positif yang dicari atau diharapkan oleh pelanggan saat menggunakan produk atau layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Berikut ini 3 jenis customer gains dari pelanggan produk tas. Yang pertama, required gains,
adalah keuntungan yang diperlukan seperti keuntungan dasar atau esensial yang diharapkan pelanggan dari produk atau layanan. Sehingga keuntungan ini merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi agar pelanggan puas. Pada customer gains ini, yang termasuk required gains dari pelanggan produk tas adalah ramah lingkungan. Yang kedua, expected gains. Keuntungan yang diharapkan adalah keuntungan tambahan yang diharapkan pelanggan dari produk atau layanan tersebut. Maka, keuntungan ini mungkin tidak dianggap sebagai keharusan, tetapi pelanggan mengharapkan kehadirannya untuk memperbaiki pengalaman pelanggan dengan produk atau layanan tersebut. Pada customer gains ini, yang termasuk expected gains dari pelanggan produk tas adalah fungsionalitas yang baik, desain yang menarik, kemudahan penggunaan, fleksibilitas, serta kesesuaian dengan gaya hidup. Yang ketiga, desired gains. Keuntungan yang diinginkan adalah keuntungan yang melebihi ekspektasi pelanggan dari produk atau layanan tersebut. Dari keuntungan ini adalah kejutan positif yang membuat pelanggan merasa senang dan puas. Pada customer gains ini, yang termasuk desired gains dari pelanggan produk tas adalah kualitas bahan yang tinggi, harga yang terjangkau, serta ketersediaan produk yang luas. Yang keempat, unexpected gains. Keuntungan yang tak terduga adalah keuntungan yang tidak diharapkan pelanggan, tetapi memberikan nilai tambahan yang signifikan, dan keuntungan ini seringkali muncul sebagai kejutan positif yang membuat pelanggan menjadi terkesan. Pada customer gains ini, yang termasuk unexpected gains dari pelanggan produk tas adalah kemudahan dalam pembelian. Berikut ini ranking gains dari pelanggan produk tas. Yang pertama, ramah lingkungan, lalu ketersediaan produk yang luas, lalu harga yang terjangkau, lalu fungsionalitas yang baik, lalu kualitas bahan yang tinggi, lalu kemudahan dalam pembelian, lalu kesesuaian dengan gaya hidup, lalu desain yang menarik, lalu fleksibilitas. Yang terakhir, kemudahan penggunaan. Selanjutnya, yang akan saya bahas adalah value set. Value map adalah sebuah diagram yang membantu mendeskripsikan lebih spesifik mengenai nilai dari produk atau layanan yang akan diberikan kepada customer. Value map memiliki bentuk persegi yang dibagi menjadi 3 bagian untuk menuliskan produk value, yaitu product and service, pain relievers, dan gain creators. Selanjutnya, yang akan saya bahas yaitu value side. Posisi value produk dan service. Produk tas yang kami tawarkan berada di posisi C pada garis fair value, karena produk tas ini memiliki benefit sedang dengan harga menengah yaitu 70.000. Maka dari itu, produk tas yang kami tawarkan berada di posisi C pada garis fair value dibandingkan dengan produk pesaing yaitu yang pertama Sunflower 22_ID berada di posisi A. Yang kedua, Adorable Project berada di posisi B. Yang ketiga, Smitten by Pattern berada di posisi D. Selanjutnya, yang akan saya bahas yaitu Preference Model. Presentasi value kira-kira 50% yaitu 35.000, minimal profit sekitar 20% yaitu 14.000, dan cost sekitar 30% yaitu 21.000. Untuk retain value, benefit atau fitur yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ramah lingkungan. Kedua, desain yang menarik membuat pelanggan menjadi lebih stylish. Yang ketiga, bahan yang berkualitas. Keempat, dapat digunakan di berbagai kebutuhan. Kelima, memuat banyak barang. Selanjutnya, produk dan service. Produk yang kami tawarkan yaitu tote bag serut earth bag. Tote bag serut adalah jenis tas yang terbuat dari bahan kanvas dengan desain yang unik karena terdapat tali serut pada bagian atasnya. Dapat digunakan sebagai alternatif yang ramah lingkungan serta dapat digunakan dalam berbagai situasi untuk membawa barang sehari-hari. Selanjutnya, pada produk and service yang akan saya bahas yaitu types of product and service. Tote bag serut earth bag termasuk produk yang fisikal atau tangible karena memiliki keberadaan fisik yang dapat dilihat, diraba, dan digunakan secara langsung. Selanjutnya, role of customer through products and service. Peran konsumen melalui produk tote bag serut earth bag termasuk buyer, karena pelanggan berperan sebagai pembeli atau pengguna akhir dari produk tersebut. Dan pelanggan juga berperan penting dalam proses ini, karena mereka adalah sumber pendapatan bagi bisnis yang memproduksi dan menjual tote bag serut earth bag.
Selanjutnya, relevance. Berikut ini adalah ranking dari posisi produk yang kita tawarkan. Produk yang kita tawarkan yaitu tote bag Serut Earth Bag berada di posisi atas dan dapat dilihat di template berikut. Selanjutnya adalah pen relievers dan gain creator. Pen relievers adalah menjelaskan bagaimana produk bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau risiko yang pernah dialami oleh pelanggan, sehingga pen relievers harus dapat mengurangi bahkan menghilangkan pain pada customer profile. Lalu gain creators adalah menjelaskan bagaimana produk dapat membuat pelanggan merasakan manfaat atau diuntungkan, serta gain creators harus dapat menyelesaikan gains pada customer profile. Dan pada template ini terdapat 7 pen relievers dan 9 gain creators, diantaranya sebagai berikut. Berikut adalah template dari value proposition. Yang pertama ada pen relievers. Di pen relievers terdapat persediaan tas yang sesuai, lalu membuat tas berukuran sedang, lalu menawarkan harga yang terjangkau, lalu menggunakan bahan kain kanvas, lalu terbuat dari bahan berkualitas, lalu terdapat banyak pocket, dan yang terakhir menyediakan bermacam desain. Lalu yang kedua ada gain creators. Di gain creators terdapat menambahkan pocket, lalu menggunakan bahan berkualitas tinggi, lalu membuat desain yang menarik dan unik, lalu memakai bahan dari kain kanvas, lalu harga jual produk yang menengah, lalu restock yang teratur, lalu membuat tas dengan warna monokrom, lalu membuat tas yang simple, lalu yang terakhir tersedia di toko offline maupun e-commerce. Berikut ini adalah ranking dari pen relievers. Yang pertama yaitu terbuat dari bahan berkualitas, lalu menggunakan bahan dari kain kanvas, lalu menyediakan bermacam desain, lalu menawarkan harga yang terjangkau, lalu persediaan tas yang sesuai, lalu membuat tas berukuran sedang, dan yang terakhir terdapat banyak pocket. Selanjutnya adalah ranking dari gain creators. Yang pertama yaitu menggunakan bahan berkualitas tinggi, lalu memakai bahan dari kain kanvas, lalu membuat desain yang menarik dan unik, lalu harga jual produk yang menengah, lalu restock yang teratur, lalu tersedia di toko offline maupun e-commerce, lalu menambahkan pocket, lalu membuat tas yang simple, dan yang terakhir membuat tas dengan warna monokrom. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu fit analysis. Kondisi fit tercapai ketika pelanggan mendapatkan kepuasan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, atau value proposition dapat menjawab hal yang terdapat dalam customer segment. Oleh karena itu, pembaharuan dan inovasi terhadap produk atau jasa yang harus terus dilakukan agar tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan. Berikut ini 2 metode yang digunakan pada fit analysis. Yang pertama, metode panah. Berikut ini adalah template dari metode panah. Dapat kita simpulkan dari metode panah ini, value proposition telah menjawab semua permasalahan pada customer segment, yang artinya semua permasalahan yang dimiliki pelanggan sudah terjawab oleh penjual, sehingga membuat value proposition dan customer segment saling memenuhi atau fit. Yang kedua, metode checkmark dan cross. Berikut ini adalah template dari metode checkmark dan cross. Dapat kita simpulkan dari metode checkmark dan cross bahwa produk dari Earth Bag sudah menjawab semua permasalahan yang ada pada value proposition dan customer segment. Hal ini dapat menentukan bahwa gain creator yang berkorelasi dengan gain di customer segment maupun di pen relievers berkorelasi dengan pen di customer segment, sehingga membuat value proposition dan customer segment saling memenuhi atau fit. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan yang kami bahas bahwa tote bag Serut Earth Bag adalah tas yang fit dengan customer segment, karena tote bag Serut Earth Bag mengimplementasikan metode value proposition canvas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dengan metode ini, bisnis dapat mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan, serta memahami pasar sebelum memasarkan produk. Dengan demikian, bisnis dapat menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan mengurangi risiko kerugian dalam peta nilai. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Sekian presentasi
aspirasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.